Kualitas kebaikan, kualitas kamu baik, besar atau kecil, itu ditentukan oleh beberapa faktor ya. Pertama niat ya. Niat kita berbuat baik, itu juga harus kuat. Lalu usaha kita dalam berbuat baik itu juga harus kuat. Ya, usaha di sini mau dikatakan semakin kita melakukan sesuatu kebaikan yang ribet mau dibilang, tapi kita mengerjakannya happy, kita mengerjakannya dengan baik dan berhasil, itu nilai kebaikannya akan tinggi, nilai kebaikannya, karena kita melakukannya dengan baik, nggak ngeluh, nggak ngedumel sendiri, bisa dibilang ya kita ngerjainnya happy, tulus gitu, dan kita bertahan kerjainnya dengan happy. Semakin banyak tantangan ya kita mengerjakan dengan baik, nah itu akan menambah kualitas kebaikan kita. Lalu kepada siapa itu juga dilakukan. Ya kepada siapa di sini ya tergantung nilai moralitasnya, orang bermoral ataupun tidak bermoral, dan juga butuh atau tidak seseorang terhadap kebaikan itu sendiri. Kala dana adalah yang terbaik. Siapapun yang membutuhkan bantuan itu ada kala dana, siapapun yang memerlukan kebaikan itu ada kala dana, itu ada yang terbaik. Lalu juga tergantung tingkat kekotoran batin kita. Ya, kalau ada pikirannya lagi pusing, terus Anda berbuat baik, Anda nggak akan fokus. Ya, Anda akan nggak tenang dalam berbuat baiknya. Tingkat kekotoran batin kita pun mempengaruhi kualitas. Kalau Anda tenang, Anda pikirannya damai pada saat itu, terkendali, itu juga akan mempengaruhi kualitas kebaikannya. Ya, makanya Bante selalu katakan, berbuat baik jangan takut, berbuat baik jangan malu, berbuat baik jangan khawatir, berbuat baik jangan ragu. Ya, karena itu akan mempengaruhi tingkat ketenangan kita, tingkat gejolak batin kita. Makanya untuk bisa ke sana, kita harus terus lakukan lagi. Memang tidak akan bisa sekali jadi. Kebaikan itu harus terus diulang supaya kita jadi mahir dalam mengendalikan batin kita dalam berbuat baik. Sekali lagi, kalau kita terbiasa berbuat baiknya dengan misalnya terburu-buru, dengan rasa khawatir, maka kekhawatiran itu yang terus menjadi trademark kita, akan menjadi habit kita. Kalau kita terbiasa tenang, maka ketenangan itu pun akan membantu, akan terbentuk. Makanya Buddha katakan, berbuat baiklah terus atau sering melakukan kebaikan walaupun kecil, supaya apa? Jadi kebiasaan yang kuat. Nah, ketika sudah jadi kebiasaan, tinggal Anda olah berikutnya untuk jadi besar. Ya, tinggal ketika Anda punya kesempatan berbuat baik yang lebih besar dan kepada misalnya objek-objek yang berkualitas, Anda sudah punya modal. Kira-kira seperti itu. Ya, ini yang harus Anda terus latih sampai Anda mahir dalam berbuat baik. Sekali lagi, Bante sering katakan, berbuat baik jangan asal-asalan. Asal-asalan itu termasuk kita mempersiapkan diri supaya siap berbuat baik. Ya, itu yang perlu perhatikan sehingga kebajikan kita berkualitas. Makanya dalam Abhidhamma ada istilah tihetuka, duhetuka. Itu adalah akibat dari kualitas perbuatan baik. Makhluk 2 akar, makhluk 3 akar. Ya, sekali lagi, itu mengarah ke sana pada akhirnya. Nah, semoga Anda bisa jadi mahir dalam berbuat baik, dengan catatan terus lakukan perbuatan baik, jangan ragu, jangan takut, jangan malu, lakukan perbuatan baik sehingga Anda jadi mahir dalam berbuat baik.